ahli sepakat bahwa pecandu dan penyalahguna ini adalah orang sakit. Saya tahu bahwa ada sekarang program restoratif justice. Kami tidak menampik tentang adanya kemungkinan yang Bapak bilang. Tapi tolong kami juga untuk bekerja sama melaporkan sama kami. Salam sehat dan waras tanpa narkoba. Pada tahun 2009, kurang lebih 14 tahun yang lalu, gerakan mencegah daripada mengobati GMDM, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bersama-sama dengan Polri melakukan upaya untuk pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Pada kenyataannya kalau kita lihat sampai dengan saat ini, penyalahguna dan pecandu narkoba masih sangat banyak, terutama di generasi muda kita. Nah, sebagai orang nomor satu di kepolisian yang bertanggung jawab terhadap pemberantasan narkoba, tentu telah melakukan banyak upaya dalam rangka penanggulangan narkoba ini. Apakah slogan Indonesia Bersinar ini masih bisa kita gunakan atau hanya mimpi? Nah, dari segi pemberantasan penegakan hukum kita lihat memang sudah cukup baik. Tetapi dari segi pencegahannya dan dari segi rehabilitasinya, terutama bagi mereka yang menjadi pecandu dan pengguna narkoba ini perlu mendapat perhatian khusus. Sebab kalau penggunanya masih banyak, pecandunya masih banyak, tentu supply-nya juga diperlukan cukup banyak. Sehingga para sindikat pasti dengan senang hati akan mensuplai terus. Karena berapapun disuplai, dibeli dan habis. Bahkan kurang. Dalam hal ini, apa upaya-upaya Polri untuk melakukan 3 hal sekaligus, yaitu dari penanggulangan, pencegahan, dan rehabilitasi. Baik, terima kasih Pak Arman untuk mengundang kami dalam podcast ini. Pertama-tama kami mengapresiasi untuk lembaga swadaya masyarakat GMDM, di mana mau turut serta berkontribusi dalam rangka pemecahan masalah-masalah yang ditimbulkan akibat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Komitmen GMDM ini tentunya bisa ditularkan kepada komponen masyarakat lainnya, karena tanpa bantuan masyarakat, penanggulangan masalah narkoba itu tidak akan efektif jika hanya mengandalkan pemerintah. Pertanyaan Bapak tentang apakah Indonesia dinyatakan itu bisa bersih dari narkoba, saya memahaminya bahwa itu hanya merupakan suatu komitmen dari negara berharap bahwa kita bisa memiliki sumber daya generasi muda yang menjadi sasaran dari peredaran gelap narkoba ini untuk terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Tetapi kalau kita berharap 100%, menurut saya Amerika sekalipun, negara superpower yang memiliki sumber daya, ekonomi, persenjataan, politik yang superpower di dunia, tetap struggle tentang itu. Mungkin saya memaknanya demikian, bahwa seminimum mungkin generasi muda ini terpapar. Karena sesuai dengan perkembangan teknologi kefarmasian, jenis-jenis narkotik sintetik begitu berkembang. Kami, Polri, di dalam Undang-Undang 35/2009, perannya sebagai penyidik dari penyidikan tindak pidana narkotika. Namun demikian memang, melihat perkuatan Polri yang tersebar sampai ke ujung-ujung wilayah Indonesia, polsek, pedesaan, adanya Babin Kaptipmas, tentunya ini menjadi suatu kekuatan besar yang dapat kita manfaatkan dalam rangka penanggulangan masalah narkoba tersebut. Sebagaimana disampaikan di dalam strategi penanggulangan pencegahan peredaran gelap penyalahgunaan narkotika di Indonesia, meliputi upaya-upaya yang bersifat preventif, penegakan hukum atau represif, dan kuratif. Nah, preventif ini dilakukan dengan upaya yang bersifat penanggulangan, diseminasi informasi. Nah, di sini pemerintah bisa memanfaatkan keluarga, bisa memanfaatkan contohnya GMDM, tentunya dengan menyebarkan diseminasi informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungannya, di sekolah, di komunitasnya, di gereja, di masjid, mungkin di wihara, sehingga pemahaman yang benar bahwa narkoba ini nggak keren sama sekali, jangan dicoba seperti itu.
Kalau masyarakat sudah memiliki daya tangkal bahwa narkoba ini bahaya, tentu mereka nggak mau mencoba. Namun demikian, ketika ada oknum atau komponen masyarakat mencoba, tentunya terjadi tindak pidana. Nah, upaya yang dilakukan adalah dengan cara supply reduction. Supply reduction melalui penegakan hukum yang tegas. Nah, sejatinya Undang-Undang Narkotika Nomor 35/2009 sudah mewujudkan itu. Buktinya apa? Bahwa di sana ada pasal-pasal pemberatan, yakni mengenai pasal-pasal bersifat terorganisir maupun berat barang bukti. Lebih dari 5 gram terorganisir, bahkan ancaman hukumannya sampai hukuman mati. Nah, bagaimana dengan para pecandu atau pengguna ini? Baik. Karena sementara ini masyarakat masih melihat undang-undang menyatakan bahwa mereka direhabilitasi, tapi pada kenyataannya tetap saja mereka melalui upaya proses penyidikan yang kemudian mereka mendapat hukuman penjara. Baik. Saya tahu bahwa ada sekarang program restoratif justice yang dicanangkan oleh pimpinan Polri, bahwa tidak semua kasus-kasus termasuk kasus narkoba yang mereka sebagai pengguna dan pecandu narkoba ini tidak perlu sebenarnya harus melalui proses peradilan, tapi bisa mendapatkan hak rehabilitasi. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Karena selama ini kita lihat yang direhabilitasi itu katanya dalam tanda kutip yang punya akses ke penyidik, yang punya uang yang cukup sehingga dia cepat diproses, kemudian diputuskan rehabilitasi, sementara masyarakat yang lain tetap saja dihukum. Nah, ini gimana kira-kira Pak Baik, Direktur? sebelum saya menjawab itu, saya selesaikan dulu yang tadi, Pak. Saya selaku Direktur sudah menerapkan kebijakan bahwa terhadap bandar dan sindikasi narkoba ini kami menerapkan pencucian uang. Kami informasikan bahwa tahun 2021 di tingkat penyidikan kami telah mensita 344 miliar harta kekayaan dan aset dari sindikat narkoba. Nah, yang terakhir dari strategi ini adalah namanya harm reduction. Harm reduction ini yang seperti Bapak bilang tadi, bahwa mengurangi rasa sakit karena ahli sepakat bahwa pecandu dan penyalahguna ini adalah orang sakit. Jadi bukan dihukum. Mereka butuh diobati, direhabilitasi. Nah, oleh karena itu di hilirnya harus diobatin. Kalau tidak, kalau cuma pencegahan dan penegakan hukum tidak mengurus yang sakit, mereka tetap menjadi market bagi sindikat narkoba untuk menyalurkan ke sana. Nah, tentang program ini sendiri, Polri benar seperti Bapak bilang bahwa Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, beliau mengedepankan restoratif justice. Nah, tugas kami selaku penyidik tindak pidana narkoba, implementasinya adalah penempatan pecandu dan penyalahguna narkotika itu ke lembaga rehabilitasi. Nah, sejatinya sebenarnya SOP ini sudah tertuang sejak tahun 2016. Lalu ada lagi surat edaran yang lebih teknis tahun 2018. Nah, terakhir setelah Pak Kapolri menyatakan, kami mengeluarkan telegram kepada seluruh penyidik se-Indonesia. Nah, salah satunya itu adalah bersifat manakala memang penyidik dan atasan penyidik tidak mendukung program ini, bermain-main program ini, akan ada sanksi. Sanksinya tentunya melihat kesalahannya, dari yang paling ringan sampai paling berat. Nah, bahwa adanya dugaan bahwa pendapat di luar sana bahwa penyalahguna yang mempunyai akses ke penyidik atau mempunyai ekonomi itu yang memperoleh rehabilitasi, sejatinya tidak benar, karena sudah ada SOP, surat edaran yang begitu jelas, surat edaran nomor 1/2 Romawi 2018, Pak, bulan Februari 2018. Di sana dijelaskan bahwa bagaimana penyalahguna yang tertangkap tangan oleh penyidik itu yang boleh atau bisa direkomendasikan untuk mengikuti TAT, karena bisnis prosesnya adalah pertama dia tertangkap tangan oleh penyidik, oleh petugas kami. Lalu yang kedua, ada kondisinya adalah dia barang buktinya itu di bawah limitasi dari jumlah barang bukti yang menjadi rujukan bagi setiap penegak hukum, yakni surat edaran Mahkamah Agung nomor 04/2010. Itu jenis-jenis narkotika sudah dijelaskan. Contohnya narkotika jenis sabu atau metapetamin
1 hari oleh end user untuk penggunaan 1 hari. Ganja 5 gram, ekstasi 2,4 gram atau 8 butir, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, kondisi kedua setelah limitasi barang bukti, adanya perlunya penyidik ketika dalam proses pemeriksaan untuk menentukan apakah dia terlibat dalam jaringan narkoba atau enggak. Nah, ketika dia terlibat jaringan narkoba, tentunya tidak rekomendasikan untuk itu. Itu suatu SOP. Dan yang berikutnya tentunya di sini untuk anak juga, peradilan anak jadi satu pertimbangan. Jadi meskipun Undang-Undang Narkotika merupakan lex spesialis, tapi kami menurut undang-undang ini bahwa perlindungan terhadap anak sebagai nilai bangsa harus menempatkan hal yang lebih khusus lagi. Karena pada praktiknya banyak anak yang dimanfaatkan oleh jaringan narkoba. Nah, setelah bisnis proses penyidikan, karena ada waktu penangkapan 3x24 jam, bisa diperpanjang 3x24 jam lagi, baru penyidik itu melakukan gelar perkara, Pak. Gelar perkara yang diikuti bukan hanya oleh atasan atau manajer, baik tingkat Polres atau Polda. Nah, kami juga melibatkan pengawasan internal di lingkungan Polri. Nah, di tingkat Polres itu ada Kasiwas, kasih pengawasan, lalu kasih Propam, dan kasih Kum. Nah, di tingkat Polda itu yang terlibat adalah dari Bid Propam Polda, lalu dari Bitkum Polda, dan dari Itwasda Polda. Nah, tentunya ini harus transparan. Ini ada pendapat di luar, terutama tadi penanganan terhadap pecandu dan pengguna itu. Rumor itu menyatakan bahwa penyidik-penyidik ini kadang-kadang itu bernegosiasi dengan para tersangka dalam tanda kutip. Mengubah pasalnya dan juga kemungkinan mengubah jumlah barang bukti limitasi tadi. Nah, sehingga yang seharusnya tidak mendapatkan hak rehabilitasi, bahkan mungkin juga ada yang terlibat dalam jaringan. Tetapi karena proses yang tadi tidak sesuai dengan yang dijelaskan, akhirnya mereka bisa bebas dan mendapat hak rehabilitasi. Kemudian yang tidak bisa bernegosiasi ini, proses peradilan kemudian diputus. Nah, ini bagaimana untuk mengantisipasi? Baik, di era kepemimpinan setelah Pak Listio Sigit menyampaikan Restoratif Justice, kami membuat TR Arahan bulan Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pak Agus Andrianto Kabar Eskrim. Di poin terakhir itu kami membuat poin, jika ada penyidik ditemukan tidak serius dalam mendukung ini, maka akan diberikan sanksi. Nah, bagaimana kami mengetahuinya, Pak? Itu kami mohon, kami dilaporkan. Jadi nggak usah takut, kami membuka kanal untuk itu. Kami mempunyai kanal Instagram official di Narkoba Polri. Nah, masuk saja di DM di sana, sebutkan namanya, lalu di situ laporan masyarakat tidak perlu takut untuk melapor. Tidak perlu takut, karena itu kan direct message. Nanti kami tindak lanjutin, saya akan kirim tim supervisi. Seperti itu, Pak. Tapi kalau cuma jadi suara-suara di luar, tentunya ini pembuktiannya susah. Kami tidak menampik tentang adanya kemungkinan yang Bapak bilang. Tapi tolong kami juga untuk bekerja sama, melaporkan sama kami, dan kami akan tindak lanjutin. Kembali kepada para pecandu dan pengguna tadi, Pak. Kita sepakat bahwa mereka tidak perlu mendapat hukuman penjara. Nih, apa yang harus dilakukan oleh mereka-mereka yang memang sudah menggunakan atau sebagai pecandu? Karena kita tahu di undang-undang, kalau melaporkan, maka itu akan langsung direhabilitasi. Nah, ketika ada satu orang yang datang kepada kepolisian, mereka menyampaikan bahwa saya ini pengguna, dan ini barang bukti saya. Dan kita lihat memang jumlah atau gramisasinya sesuai dengan ketentuan tadi. Apa yang dilakukan Polri? Apakah ini tetap dilakukan pemeriksaan? Itu bisa dilanjutin oleh petugas tersebut ke IPWL. Institusi penerima wajib lapor. Oh ya, seperti yang dimiliki GMDM ini kan begitu? Ya, jadi tidak bisa hanya Polsek menentukan sendiri, juga itu rawan terjadi penyalahgunaan. Ya. Jadi harusnya ketika Polsek menerima itu, di Polda itu kan ada, di Polres ada. Nah, yang terjadi adalah dalam kasus ini adalah dia menjadi voluntary rehabilitasi. Jadi rehabilitasi dengan kesadaran sendiri. Di undang-undang diatur. Nah, nanti IPWL itu akan memberikan surat
seperti itu, tentunya dia nggak dihukum. Tetapi kalau sekiranya dia datang ke polsek, polsek bilang langsung dia menentukan, ya kamu nggak apa-apa, saya pikir itu nggak bisa dikontrol, Pak. Ya, karena jadi ya banyak juga, ya banyak Ya. juga seperti itu. Bahkan Ya. ada yang undercover sale. Yes. Artinya itu mereka menyamar sebagai penjual, kemudian ditangkap, Ya. diproses, nah terjadilah negosiasi tadi itu. Nah itu biasanya masyarakat kita menyebut itu jebakan. Apa memang ada seperti ini, Pak, menjebak itu? Ya, saya pikir Pak Arman sebagai senior kami yang mengetahui tentang teknik ini bisa menjawab ya. Jadi kami sudah memberikan petunjuk sebagaimana Undang-Undang 35 2009 di pasal 79 itu disampaikan bahwa teknik penyidikan, pembelian terselubung atau Bapak bilang tadi undercover sale dan pengantaran yang dikendalikan dilaksanakan oleh penyidik atas perintah tertulis atasan penyidik. Jadi bukan sesuatu inherent. Nah, pada praktiknya memang ada anggota-anggota dan tanda kutip yang nakal, bukan undercover buy, tetapi yang terjadi undercover sale. Karena memang undercover buy ini adalah suatu teknik penjebakan sebenarnya. Tetapi negara sedunia bersepakat karena memang perlu teknik yang extraordinary untuk extraordinary crime. Tetapi itu adalah untuk membongkar jaringannya. Jadi untuk membongkar atasnya, bukan untuk ke bawah. Itu yang undercover sale mungkin cepunya disuruh jual kepada penyalahguna, lalu penyalahguna ditangkap sendiri. Dan Nah, itu berarti tentunya satu kami akan pelanggaran melakukan, itu ya. Ya, Iya. kita bisa melihat dari mulai unsur pidana sampai dengan disebut dengan ketidakprofesionalan. Dan kami akan merekomendasikan supaya orang ini ditengok tingkat beratnya. Kalau memang ini merupakan suatu perilaku yang nggak bisa dibina lagi dan sangat berat, ya pidanakan saja. Nah, sekarang pertanyaan saya, sebagai Direktur Reserse Narkoba Mabes Polri, Brigjen Polisi Krisno Siregar ini, tentu yang paling banyak dilakukan adalah penegakan hukum. Yang mana yang harus kita dahulukan atau kita prioritaskan? Apakah pemberantasannya atau pencegahannya? Kalau saya ditanya pertanyaan ini berat, Pak ya, tapi saya bilang itu harus sejalan semuanya. Iya. Nah, saya Paralel, ya? teringat dengan pernyataan Bapak Presiden kita, Pak Joko Widodo, keberhasilan penegakan hukum bukan hanya diukur dari banyaknya orang yang dipenjarakan, tetapi juga adalah banyaknya orang yang digagalkan masuk penjara. Ya. Jadi memang pencegahan dalam hal ini adalah menjadi elemen penting, upaya penting. Jadi kalau saya bilang begini, Pak, ketika kita memiliki pemahaman yang benar bahaya narkoba, dikasih gratis pun kita nggak mau. Ini tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi di rumah kita tanam nilai ini, lalu di sekolah menjadi suatu bahan ekstrakurikuler, ditanamkan bahaya narkotika, lalu di lingkungan juga demikian. Tetapi seiring dengan itu juga, penegakan hukum juga keras, karena Ya. tingkat prevalensi di Indonesia tidak terjadi penurunan secara signifikan, sehingga marketplace tetap besar. Ya, artinya penegakan hukum itu memang harus tetap tegas dan keras Harus. bagi mereka yang terbukti adalah bandar, apalagi mastermind-nya. Ya. Tetapi bagi mereka yang pengguna atau pecandu, itu harus diberikan haknya sebagai manusia untuk ditempatkan di rehabilitasi. Kira-kira begitu ya. Gitu, Pak. Jadi ya kita sepakat bahwa pencegahan itu memang harus didahulukan daripada penindakan. Terima kasih Pak Krisno atas kehadirannya dan atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Salam sehat dan waras tanpa narkoba.